Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonisa Fitri dengan NIM 2330202037, Prodi Hukum Ekonomi Syariah HSB. Nah, di video ini saya akan membahas materi mengenai alasan peniadaan pidana dengan sub pembahasan, yaitu yang pertama, adanya ketidakmampuan bertanggung jawab. Yang kedua, daya paksa. Yang ketiga, pembelaan terpaksa. Yang keempat, pembelaan terpaksa melampaui batas. Yang kelima, menjalankan perintah undang-undang. Yang keenam, menjalankan perintah jabatan. Yang ketujuh, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat yang baik. Alasan peniadaan pidana yang pertama yaitu adanya ketidakmampuan bertanggung jawab, terdapat dalam pasal 44 ayat 1 KUHP yang merumuskan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Contoh kasusnya, seorang remaja berusia 15 tahun, kita ambil saja namanya si Andi, terlibat dalam tindak pidana pencurian. Pada saat kejadian, Andi melakukan pencurian di toko elektronik. Setelah ditangkap, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Andi memiliki gangguan mental yang mengakibatkan keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari tindakannya. Nah, dari kasus ini dapat kita analisis dalam konteks pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya jika ia tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan mental. Dalam hal ini, Andi tidak dapat dianggap sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum karena ia tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa tindakannya adalah salah. Alasan peniadaan pidana yang kedua yaitu adanya daya paksa. Dasar peniadaan pidana karena adanya daya paksa ini dirumuskan pada pasal 48 KUHP yang menyatakan barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Nah, tentang daya paksa di sini dapatlah diketahui bahwa daya paksa dapat terjadi karena tekanan psikis dan keadaan fisik. Daya paksa dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan memaksa, baik sifatnya fisik maupun psikis, yang sedemikian kuatnya menekankan seseorang yang tidak dapat dihindarinya, sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang. Contoh kasusnya, seorang pengemudi mobil, sebut saja namanya Budi, sedang dalam perjalanan pulang. Nah, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat kuat. Dalam keadaan panik dan tidak dapat mengendalikan mobilnya, Budi menabrak sebuah toko yang berada di pinggir jalan. Akibatnya, dari tabrakan tersebut, beberapa barang di dalam toko rusak dan pemilik toko mengalami kerugian. Nah, dari kasus tadi dapat kita analisis, Budi dapat mengajukan pembelaan berdasarkan pasal 48 tentang daya paksa. Daya paksa di sini merujuk pada keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, yaitu gempa bumi yang menyebabkan Budi kehilangan kendali atas mobilnya. Menurut pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, Budi tidak dapat dianggap bersalah karena tindakannya dilakukan di bawah pengaruh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Alasan peniadaan pidana yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa. Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP sebagaimana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga. Nah, unsur syarat mengenai adanya pembelaan terpaksa ialah yang pertama, pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa. Yang kedua, untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum. Yang ketiga, serangan atau ancaman serangan mana ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Yang keempat, harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Yang kelima, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan
yang mengancam. Nah, contoh kasusnya yaitu seorang pria bernama Joko sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya. Ketika ia diserang oleh sekelompok orang yang ingin merampoknya, dalam situasi ini sangat berbahaya. Joko melihat sebuah batu di dekatnya dan melemparkan batu tersebut ke arah salah satu penyerang untuk melindungi diri. Tindakan Joko ini menyebabkan salah satu penyerang terluka. Nah, dalam kasus tadi dapat kita analisis dalam konteks pasal 49 ayat 1 KUHP, tindakan Joko dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Dalam hal ini, Joko melakukan tindakan tersebut sebagai respon langsung terhadap ancaman yang sedang berlangsung, dan ia tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi dirinya. Alasan peniadaan pidana yang keempat, pembelaan terpaksa melampaui batas. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yang mana pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Nah, dari perkataan pembelaan terpaksa dalam kalimat pembelaan melampaui batas, sudah dapat dimengerti bahwa pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini ada bagian yang sama dengan pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat 1. Persamaannya ialah pada kedua-duanya ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang ditunjuk pada 3 kepentingan hukum, tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Pada kedua-dua pembelaan itu ditunjuk untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum diri sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Nah, contoh kasusnya seorang wanita bernama Lisa sedang berjalan pulang. Seketika ia dihadang oleh seorang pria yang berusaha merampoknya. Dalam keadaan terdesak, Lisa berusaha melawan dan berhasil merebut pisau dari tangan penyerang. Namun, setelah berhasil merebut pisau tersebut, Lisa menjadi sangat marah dan menusuk pisau itu ke arah penyerang. Meskipun penyerang sudah tidak lagi mengancamnya, akibatnya penyerang mengalami luka yang serius. Nah, dalam kasus tadi dapat kita analisis. Kasus Lisa atau tindakan Lisa dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa tetapi melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan dirinya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun Lisa awalnya berhak untuk membela dirinya, tindakan menusuk menyerang setelah ancaman telah berakhir dianggap sebagai tindakan yang berlebihan yang tidak proporsional. Alasan peniadaan pidana yang kelima yaitu menjalankan perintah undang-undang. Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah undang-undang terdapat dalam pasal 50 yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Nah, contoh kasus tentang karena sebab menjalankan perintah undang-undang pasal 50, kasusnya seseorang pejabat daerah, kita sebut saja namanya Bapak Ahmad, dituduh melakukan korupsi karena memberikan dana bantuan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk membeli tas mereka. Namun, Bapak Ahmad berargumen bahwa tindakannya tersebut adalah untuk menjalankan perintah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan anggaran daerah. Ia mengacu pada peraturan daerah yang telah disahkan dan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri yang mendukung tindakannya. Nah, dalam kasus tadi dapat kita analisis dalam konteks pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Bapak Ahmad dapat membela diri dengan alasan bahwa ia bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ahmad adalah
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, sehingga ia tidak dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Alasan peniadaan pidana yang keenam yaitu menjalankan perintah jabatan. Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan dirumuskan dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberi oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undang pada pasal 50 yang telah diterangkan sebelumnya. Dalam arti pada kedua-duanya, dasar peniadaan pidana itu menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Juga dimaksudkan pada kedua-duanya adalah berupa perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang menjalankan kewenangan berdasarkan perintah, undang-undang maupun perintah jabatan. Perbedaannya ialah pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah. Nah, contoh kasus tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1. Contohnya, seorang pegawai sipil negeri, sebut saja Ibu Rina, bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Suatu ketika, Ibu Rina menerima perintah dari atasannya untuk menandatangani dokumen pengadaan barang untuk proyek infrastruktur. Dokumen tersebut telah melalui semua prosedur yang diperlukan dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Namun, setelah proyek berjalan muncul tuduhan bahwa Ibu Rina terlibat dalam praktik korupsi terkait pengadaan barang tersebut. Nah, dalam kasus ini dapat kita analisis dalam konteks pasal 51 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Ibu Rina dapat membela diri dengan argumen bahwa ia hanya melaksanakan perintah yang sah dari atasannya. Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi pegawai yang bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan dalam kapasitas jabatannya selama perintah tersebut sah dan sesuai dengan hukumnya. Alasan peniadaan pidana yang ketujuh yaitu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat yang baik. Dari apa yang dirumuskan pada pasal 51 ayat 2, ada syarat yang wajib dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah ini tidak dipidana. Nah, ada dua syarat. Yang pertama, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah dengan itikat baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Yang kedua, syarat objektif ialah pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Contoh kasus tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etikat yang baik pada pasal 51 ayat 2. Misalnya, seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan, sebut saja namanya Bapak Joko, menerima perintah dari atasannya untuk melakukan pengadaan barang tertentu. Namun, setelah melakukan pengadaan, ternyata atasan Bapak Joko tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah tersebut dan pengadaan barang itu melanggar prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, Bapak Joko melaksanakan perintah tersebut dengan etikat yang baik, percaya bahwa atasan yang memberikan perintah memiliki kewenangan untuk melakukannya. Nah, dalam kasus ini dapat kita analisis dalam konteks pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa perintah jabatan yang tidak sah tidak menghapuskan pidana, kecuali jika perintah dengan etikat baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Bapak Joko dapat mengajukan pembelaan. Ia dapat berargumen bahwa ia melaksanakan perintah dengan etikat yang baik, percaya bahwa tindakan tersebut sah dan dalam lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, meskipun perintah tersebut tidak sah, Bapak Joko tidak dapat dipidana karena ia tidak memiliki nilai jahat untuk bertindak berdasarkan keyakinan yang salah.